Tutorial kuliah hukum acara perdata topik keempat dari 30 topik. Asas-asas hukum acara perdata Indonesia, bagian 2. Disediakan di Global Tutorial. Asas hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Meskipun hakim tidak harus mencari-cari perkara di dalam masyarakat, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya. Ins curia novit. Seandainya dalam memeriksa suatu perkara hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Hal di atas didasarkan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut hukum. Ketentuan demikian itu didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam HIR ataupun RBG. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajibannya yang demikian itu, dituntut keterampilan dan intelektualitas seorang hakim. Dalam kenyataannya, tidaklah dapat diharapkan sepenuhnya bahwa hakim mengetahui segala peraturan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu peristiwa yang menjadikan sengketa hukum sebenarnya hanyalah diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan benar tidaknya suatu perkara dan memberikan putusannya. Oleh karena hanya mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa, pada hakikat hakim tidaklah perlu tahu akan hukumnya. Sebagai contoh, seorang hakim yang berasal dari Madura kemudian dipindahkan ke Pengadilan Negeri Palembang dan harus mengadili suatu perkara adat. Hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan tidak tahu hukumnya. Untuk mengetahui hukumnya, hakim dapat memanggil seorang kepala adat setempat yang mengetahui hukum adat setempat. Berdasarkan keterangan dari kepala adat itu, hakim dapat menjatuhkan putusannya. Namun, berhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, pesatnya lalu lintas hukum, dan mengingat pula kedudukan hakim atau pengadilan sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, hakim dianggap tahu akan hukum. Para pihak tidak menunjuk dasar hukum gugatannya karena baik HIR maupun RBG tidak mengharuskan orang yang akan mengajukan perkara ke pengadilan menunjuk seorang kuasa. Maka itu, setiap orang, meskipun buta hukum, dapat maju sendiri ke muka pengadilan guna mengajukan perkaranya. Asas hakim harus memutus semua tuntutan. Selain hakim dalam putusan harus menunjuk dasar hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya, hakim harus pula memutus semua tuntutan dari pihak, Pasal 178 Ayat 2 HIR. 189 Ayat 2 RBG. Misalnya, penggugat mengajukan tuntutan-tuntutan. 1. Tergugat dihukum mengembalikan utangnya. 2. Tergugat dihukum membayar ganti rugi. 3. Tergugat dihukum membayar bunga maka tidak satu pun dari tuntutan tersebut boleh diabaikan oleh hakim. Mengenai hakim akan menolak atau mengabulkan tuntutan tersebut, hal itu tidak menjadi masalah, tergantung dari terbukti atau tidaknya hal-hal yang dituntut tersebut. Meskipun hakim harus memutus semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, hakim tidak boleh memutus lebih atau lain daripada yang dituntut. Pasal 178 Ayat 3 HIR. 189 Ayat 3 HIR. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam hakim memutus menurut hukum adat maka putusan hakim harus tuntas. Itu artinya bahwa putusan hakim tersebut harus sungguh-sungguh menyelesaikan atau menyudahi masalah atau sengketa antara para pihak itu. Oleh karena itu, putusan hakim Indonesia biasa disebut atau merupakan bemidelende vonis, putusan antara. Asas beracara dikenakan biaya. Seseorang yang akan berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya. Pasal 182, 183 HIR, 145 Ayat 4, 192 sampai 194 RBG. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Di samping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara, harus dikeluarkan biaya. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Batu Raja dalam putusannya pada tanggal 6 Juni tahun 1971 nomor 6/1971, PDT menggugurkan gugatan penggugat karena penggugat tidak menambah uang muka biaya perkaranya sehingga penggugat tidak lagi meneruskan gugatannya. Akan tetapi, mereka yang memang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma, pro deo, dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat.
Adapun yang dimaksud dengan pejabat setempat dalam praktik adalah camat daerah tempat tinggal dari orang yang berkepentingan. Permohonan akan ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila pihak yang berkepentingan bukan orang yang tidak mampu. Selanjutnya, mereka yang benar-benar tidak mampu dan kurang mengerti hukum pada saat ini dapat pula meminta bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada lembaga-lembaga atau biro-biro bantuan hukum yang ada di lingkungan Fakultas Hukum universitas-universitas negeri ataupun swasta serta yang bernaung di bawah organisasi-organisasi sosial dan politik, seperti lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi dan penyuluhan hukum, dan lain-lain. Asas tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan orang untuk mewakilkan kepada orang lain apabila hendak berperkara di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun, para pihak dapat juga dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendaki. Pasal 123 HIR, Pasal 147 REBG. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa perkara yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkannya kepada seorang kuasa. Ketentuan dalam HIR REBG yang demikian itu ada keuntungan dan kekurangannya. Dengan memeriksa secara langsung para pihak yang berkepentingan, hakim akan dapat mengetahui dengan jelas dan cepat duduk persoalannya karena bukankah yang mengetahui seluk-beluk peristiwa yang terjadi adalah para pihak sendiri. Kalau para pihak menunjuk kuasa dalam berperkara di pengadilan, seringkali seorang kuasa tidak mengetahui dengan tepat peristiwa yang menjadi sengketa. Mereka hanya mengetahui sebatas apa yang diceritakan, dikemukakan oleh pemberi kuasa sehingga apabila ada pertanyaan dari hakim yang memeriksa perkaranya, kuasa ini harus berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya. Selain itu, berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya daripada menunjuk seorang kuasa. Akan tetapi, keberadaan seorang kuasa dalam penyelesaian perkara di pengadilan banyak manfaatnya juga. Mereka yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara di pengadilan sering kebingungan, baik pada saat mengajukan perkaranya maupun pada saat persidangan. Oleh karena itu, penunjukan kuasa, wakil, sangat bermanfaat. Hal ini akan tampak lebih bermanfaat lagi apabila kuasa atau wakil adalah orang yang mengetahui hukum dan beriktikat baik. Mereka dapat memberikan bantuan yang tidak sedikit kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara karena mereka dapat memberikan sumbangan pikiran dalam memecahkan suatu persoalan hukum. Karena mengetahui hukumnya, wakil ini dalam persidangan hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan hukumnya sehingga dengan demikian akan memperlancar jalannya peradilan. Bagi mereka yang buta hukum, tetapi terpaksa harus berperkara di muka pengadilan, seorang kuasa, wakil yang tahu akan hukum sangat membantu mencegah penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak. Meskipun pasal 123 HIR menentukan bahwa seseorang dapat dibantu oleh seorang wakil, HIR tidak menentukan siapa yang dapat ditunjuk sebagai wakil sehingga setiap orang yang buta hukum pun dapat diminta, ditunjuk sebagai wakil di persidangan oleh mereka yang sama sekali buta hukum, lebih-lebih juga buta huruf. Kalau hal ini terjadi, dapatlah dibayangkan bahwasanya jalannya peradilan tidak akan berjalan selancar apabila para pihak berperkara diwakili oleh seorang kuasa yang sarjana hukum, setidak-tidaknya orang yang tahu hukum, ahli hukum. Berbeda dari ketentuan dalam HIR maupun REBG mengenai kuasa, wakil dalam persidangan, RV mewajibkan setiap orang yang hendak berperkara di muka pengadilan mewakilkan kepada orang lain, prokurer. Penunjukan seorang wakil dalam berperkara di muka pengadilan ini merupakan suatu keharusan dengan akibat batalnya gugatan, Pasal 106 ayat 1 RV, atau diputusnya perkara di luar hadir tergugat, Pasal 109 RV, apabila pihak ternyata tidak diwakili. Pada hakikat, tujuan adanya perwakilan dari sarjana hukum ini tidak lain untuk lebih menjamin pemeriksaan perkara yang objektif, melancarkan jalannya peradilan, dan memperoleh putusan yang adil. Sifat hukum acara perdata. Sifat hukum acara perdata di Indonesia seyogianya harus sesuai dengan sifat cara orang Indonesia dalam memohon peradilan yang pada umumnya sangat sederhana. Pada dasarnya, orang mengajukan perkaranya ke pengadilan begitu saja disebabkan merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Kehendak orang yang sederhana demikian itu tidak akan terpenuhi apabila peraturan-peraturan acara sangat mengikat para pencari keadilan, bahkan mungkin merupakan hambatan atau rintangan bagi mereka untuk memperoleh peradilan. Acara yang sangat mengikat, formalistis, sebagaimana dianut dalam BRV, hukum acara perdata bagi Raad van Justiti, akhirnya juga dirasakan oleh orang-orang Belanda sendiri tidak memuaskan sehingga di Belanda cara ini mendapat tentangan keras oleh aliran yang menghendaki penyederhanaan hukum acara perdata. Oleh karena itu,
Sangatlah keliru apabila Indonesia akan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat dalam mengatur acara perdata sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata bagi Radvan Justiti. Tampaknya, para pembuat undang-undang menyadari sepenuhnya hal kesederhanaan tersebut. Ini terbukti dari ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sejak pertama kali dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Demikian pula Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan, dalam perkara perdata pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana, dan murah disingkirkan. Meskipun dengan kata-kata yang sedikit diubah, perubahan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dari tahun ke tahun hingga yang terakhir ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sifat kesederhanaan tersebut selalu ditampilkan. Sebenarnya, sifat kesederhanaan tersebut memang sejak awal telah diwujudkan dalam Hukum Acara Perdata, HIR, yang hingga kini tetap dipertahankan, misalnya bentuk pengajuan gugatan merupakan suatu permohonan kepada hakim, Pasal 118 Ayat 1 HIR, dan ini sesuai sifat bangsa Indonesia yang dalam mengajukan perkara ke pengadilan adalah mohon keadilan kepada negara. Selain itu, juga adanya kewajiban pada hakim untuk sekuat tenaga mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Pasal 130 HIR, sesuai dengan jiwa Pancasila yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat. Demikian pula sistem pemeriksaan langsung terhadap para pihak yang berperkara atau wakil mereka yang pada prinsipnya dilakukan secara lisan sesuai dengan hakikat peradilan yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan dasar pemberian keadilan. Demikianlah materi topik keempat tutorial kuliah hukum acara perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.